Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah pertunjukan mensrea dari Panji Pragiwaksono, dan yang kedua adalah krisis Venezuela. Yang pertama, pertunjukan mensrea dari Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini memadukan komedi, kritik politik, dan edukasi hukum. Mens rea atau niat jahat ini bukan cuma sekedar judul, ini adalah pondasi dari argumen Panji sepanjang pertunjukan. Dia mengajarkan penonton bahwa dalam hukum pidana seseorang tidak bisa dihukum hanya karena perbuatannya, tapi harus dibuktikan dengan adanya niat atau sikap batin yang jahat. Dia juga menyentuh isu-isu sensitif seperti dinasti politik, kinerja DPR atau DPD, dan kasus korupsi besar. Panji mengkritik gimana kelas menengah di media sosial marah-marah, membuat petisi, melakukan pembatalan, namun seringkali pasif dalam aksi yang nyata. Dia menyoroti gimana kita sering menuntut pemerintah jujur, tapi kita sendiri masih mencari celah atau melakukan pelanggaran kecil asalkan menguntungkan pribadi. Pesan Panji di sini adalah bahwa memperbaiki bangsa bukan cuma soal mengganti pemimpin yang punya mens rea atau niat jahat, tapi juga soal memperbaiki mentalitas dari masyarakatnya sendiri. Panji mengajak penonton untuk jangan tertipu dengan kata-kata hilaf atau tidak sengaja dari pejabat, tapi lihat pola tindakannya. Jika polanya berulang, maka itu bukan lagi cuma kecelakaan, tapi mens rea. Lalu yang kedua, krisis Venezuela. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi kekayaan alam itu tidak menjamin stabilitas ekonomi. Sejak tahun 2014, negara ini terjerumus ke dalam krisis ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang dianggap sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah modern untuk negara yang tidak sedang dalam kondisi perang. Krisis ini disebabkan oleh banyak faktor seperti ketergantungan ekstrim pada minyak, kebijakan ekonomi, mencetak uang secara berlebihan hingga nilai mata uang Bolivar hancur, korupsi, dan mismanagement. Krisis Venezuela adalah contoh nyata bagaimana kutukan sumber daya dan dengan tata kelola yang buruk dapat menghancurkan ekonomi negara yang sangat kaya itu. Sangat ironis melihat negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia mengalami kelaparan massal. Pendapat saya adalah bahwa mereka terlalu terlena dengan harga minyak yang tinggi di masa lalu, sehingga lupa membangun sektor pertanian dan industri domestik. Ketika harga minyak jatuh, mereka tidak memiliki penyelamat ekonomi untuk bertahan. Sanksi internasional
memang memperparah penderitaan rakyat, tapi mismanagement internal adalah akar masalahnya. Sebelum sanksi berat dijatuhkan, industri minyak Venezuela sudah mulai runtuh akibat korupsi dan penempatan orang-orang yang tidak kompeten di posisi teknis. Krisis Venezuela adalah pengingat yang keras bagi dunia bahwa kekayaan sumber daya alam aja tidak cukup. Tanpa institusi demokrasi yang kuat, supremasi hukum, dan diversifikasi ekonomi, kekayaan tersebut justru bisa jadi beban yang menghancurkan negara dari dalam. Sekian dari saya. Jika banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.